Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Salam, jumpa lagi dalam saat teduh Daku 1 Jemaniaku bersama saya Nixon Poli yang saat ini akan berbagi berkat firman Tuhan buat saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tiba saatnya ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami mohon, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup yang telah menjadi manusia. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
dasar dari pemberitaan firman Tuhan di kesempatan hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan perkataan Tuhan Yesus kepada Thomas. Kalau kita bicara dalam konteks kebangkitan Tuhan Yesus, dan kalau kita bahas tentang Thomas, maka pasti yang kita ingat ialah Thomas yang skeptis, Thomas yang ragu, atau Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus sebelum dia sendiri melihat bukti. Dengan kata lain, dia harus lihat dahulu baru percaya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat dahulu baru percaya. Untuk hal-hal tertentu, mungkin hal ini bisa dibenarkan. Misalnya, seorang dokter perlu melihat hasil pemeriksaan pasien sebelum memberikan pengobatan kepadanya. Atau seorang penyidik perlu melihat bukti-bukti sebelum menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Atau di pengadilan, hakim perlu melihat bukti untuk membuat keputusan. Tetapi pendapat ini tidak bisa diterapkan untuk semua hal. Kenapa? Karena ada banyak hal yang tidak dapat kita lihat, tetapi apa yang tidak kita lihat itu ada dan benar. Kita tidak bisa melihat perasaan, tetapi kita percaya bahwa kita punya perasaan, bahwa perasaan itu ada dan benar. Kita tidak bisa melihat pikiran kita, tapi kita percaya bahwa pikiran itu ada dan benar. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat, tapi kita percaya bahwa itu ada dan benar. Dalam kehidupan kita, ada sebagian orang yang menuntut bukti, melihat dulu secara langsung baru percaya. Dengan kata lain, kalau sesuatu tidak bisa disentuh, tidak dilihat oleh panca indera, maka sesuatu itu tidak benar. Thomas adalah orang yang seperti ini. Dia perlu melihat sesuatu lebih dahulu, dia perlu merasakan dengan panca inderanya, baru dia percaya. Dia perlu mencucukkan jari di lambung bekas tombak dan di tangan bekas paku, baru dia mau percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak semua hal di dunia ini harus kita lihat baru kita percaya. Ada yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Salah satu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya adalah kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menjadi dasar atau pokok dari iman Kristen. Di atas dasar kebangkitan Kristus, kita menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau Kristus tidak bangkit, kata Rasul Paulus, sia-sialah kepercayaan kita. Tapi yang benar ialah Kristus bangkit.
dan iman kita, percaya kita tidak sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan, apa yang membuat Thomas tidak percaya kepada kebangkitan Kristus? Ada beberapa hal yang membuat Thomas tidak percaya. Tapi dalam perenungan saat ini, kita akan melihat dua hal yang membuat Thomas tidak percaya. Hal yang pertama, pada penampakan Tuhan Yesus yang pertama kepada murid-muridnya, Thomas tidak hadir atau tidak ada. Alkitab memang tidak menjelaskan secara detail apa yang murid-murid lakukan pada saat mereka berkumpul pertama dan pada saat Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tapi setidaknya mereka ada di dalam persekutuan, dan pada saat pertemuan yang pertama, Thomas tidak ada. Barulah pada persekutuan yang berikut, pertemuan yang berikut, dan Yesus menampakkan diri, Thomas hadir dalam persekutuan itu. Dan saat itulah Tuhan Yesus menjumpai Thomas secara khusus. Dan dalam perjumpaan itu, Thomas menjadi percaya. Yang kedua, apa yang membuat Thomas tidak percaya? Jauh hari sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada murid-muridnya, termasuk Thomas, bahwa ia akan menderita, mati, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit. Kalau Thomas percaya dan berpegang teguh pada apa yang Yesus katakan sebelumnya, tentu ia akan mudah percaya pada berita kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi sayangnya saudara-saudara, Thomas tidak berpegang teguh, tidak percaya firman Tuhan, tidak percaya apa yang Yesus telah sampaikan, dan tidak berpegang teguh pada apa yang Tuhan telah sampaikan. Kebenaran telah disampaikan kepada Thomas, tapi Thomas tidak percaya. Ini kira-kira dua hal yang mengakibatkan Thomas tidak percaya pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang, ada banyak alasan membuat orang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang memerlukan bukti baru mereka percaya. Mereka mau melihat dahulu baru mereka percaya. Padahal kebenaran tidak memerlukan bukti. Jika kebenaran itu didefinisikan sebagai sesuatu yang benar, tidak salah, seperti itu adanya, maka kebenaran tidak memerlukan bukti. Bukti-bukti diperuntukkan hanya untuk menguatkan orang lain. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah kebenaran di mana iman Kristen, keyakinan kita didasari pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menarik adalah kalau kita baca konteks Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, Tuhan Yesus tidak membiarkan Thomas di dalam ketidakpercayaannya. Tuhan Yesus tidak membiarkan Thomas tinggal di dalam keraguannya, tetapi dia mau menjumpai Thomas, bertemu Thomas secara pribadi, dan menunjukkan bahwa dia telah bangkit. Dan dalam perjumpaan Kristus dengan Thomas, Thomas diubahkan dari yang ragu-ragu menjadi percaya, dari yang tidak percaya menjadi percaya. Thomas percaya karena dia melihat. Tapi Tuhan Yesus katakan, yang paling berbahagia adalah mereka yang tidak melihat kebangkitannya, tapi percaya pada kebangkitannya. Maukah saudara percaya akan kebangkitan
Tuhan Yesus Kristus. Maukah saudara menjadi orang-orang yang berbahagia, yang sekalipun tidak melihat Kristus, namun percaya Kristus? Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita arahkan hati kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami melalui Thomas bahwa sekalipun kami tidak melihat secara langsung peristiwa kebangkitan Kristus, namun kami percaya bahwa Kristus telah menderita, mati, dan telah bangkit bagi kami untuk memberikan kami kemenangan, untuk memberikan kami kepastian akan keselamatan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami, sekalipun kami tidak melihat Tuhan, namun kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menyertai dan melindungi kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian saat teduh kita untuk saat ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Daku 1 Jemaniaku. Tuhan menolong dan memberkati kita. Salam. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas